Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tigor sama Bu Meta sudah siap untuk melakukan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Tapi sebelumnya kita melakukan pra-observasi, yaitu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, Bu Meta sama Pak Tigor, yaitu kita melakukan coaching ini harus melakukan beberapa peran, yaitu sebagai coaching, sebagai coachee, sebagai coach, dan yang terakhir ada observer, di mana kita harus memperhatikan rubrik yang sudah dibuat oleh BPGP di Angkatan 8 Kabupaten Rembang, di mana rubrik tersebut ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu observasi, yang kedua adalah observasinya yaitu melakukan prinsip coaching, di mana ada kemitraan, prosesnya aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir adalah pasca observasi, di mana akan menjalankan pra observasi, yaitu di mana kita harus menjalin kemitraan yang baik, di mana kita saling saling membantu dalam menghantarkan coachee dalam permasalahannya. Terus kita juga memaksimalkan juga potensi coachee tersebut dalam observasi. Nah, di dalam coaching ini kita harus memegang prinsip dalam kompetensi coaching tersebut. Ada 3 hal, yaitu listen, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan berbobot. Ya, nanti saya akan melakukan coaching. Dalam hal ini saya memakai pertanyaan yang berbobot. Jadi saya juga masih belajar tentang kemarin pada waktu latihan. Saya juga masih banyak yang pertanyaan berbobot saya masih kurang, soalnya pada waktu itu coachee belum begitu mengeksplor dirinya untuk permasalahannya. Ya, hari ini kita akan melakukan coaching, tapi sebelumnya saya bertanya sama panjenengan satu persatu. Bu Meta, nanti kompetensi coachingnya itu yang diambil dari ketiga itu apa, Bu Meta? Monggo, Bu Meta. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan ke saya. Tentang itu, Pak, permasalahan yang ada di dalam kelas. Berarti pertanyaannya juga dalam 3 hal kompetensi itu mengambil pertanyaan yang berbobot untuk coachee. Iya Pak. Oh gitu. Terus Bang Tigor? Baik Pak,
terima kasih atas waktunya. Nanti saya juga mengambil permasalahan yang memang itu terjadi di dalam kelas saya dan itu real dan akan saya sampaikan nanti. Seperti itu Pak Arif, terima kasih. Berarti sama tetap melakukan pertanyaan berbobot dari 3 kompetensi, yaitu resign, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan berbobot. Dan diambil berarti terakhir ya, 3 yang paling terakhir, yaitu memberi pertanyaan berbobot. Gitu, Ya, Bang baik. Tigor, Ya, sama Bu Mita. ya, Berarti kita sama-sama yaitu melakukan coachingnya itu nanti adalah pertanyaan yang berbobot. Gitu, ya, baik Pak. sama-sama berarti ya. Sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi bahwa nanti kita memberikan pertanyaan kepada coach biar coach bisa menemukan solusi, menemukan jawaban dari permasalahan coach tersebut. Gitu Bu Mita sama Bang Tigor. Ya, Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mita dan Pak Arif. Ya, selamat siang Pak Tigor. yang Pak Tigor. Izinkan saya Pak Arif dan Bu Mita, saya akan menjadi observer pada Pak Arif dan Bu Mita, yang Bu Mita menjadi coach dan Pak Arif menjadi coach pada permasalahan pada saat ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada mereka berdua untuk menyampaikan. Monggo. Oke. Selamat siang Pak Arif. Ya Bu Mita, selamat siang. Oke, Bu ya. Mita, Bu Mita punya waktu enggak hari ini? Punya waktu Pak. Oh, alhamdulillah. Apa namanya, Bu? Hari ini jenengan punya waktu, kalau punya waktu hari ini bisa enggak kita berbincang-bincang sebentar gitu? Bisa Pak. Bisa Pak. Saya ini punya masalah. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya iya tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya Pak? Gini, pada waktu saya ada proses mengajar itu, saya itu ada pengawas yang mengkritik saya tentang proses pembelajarannya. Kalau boleh tahu dikritik seperti gimana Pak? Ya, karena pada waktu proses mengajar saya itu saya tidak memakai buku teksnya. Jadi saya itu ya biasa sih Bu, biasa saya memang tidak memakai buku teks tuh. Beliau sepertinya bagaimana Pak? Kalau pada waktu mengajar jenengan tidak memakai buku teks, apakah beliau seperti keberatan atau gimana pada waktu pembelajaran jenengan? Aslinya sih beliaunya ini ya sedikit agak tidak senang karena saya tidak memakai buku teks atau buku induknya, dan saya ini kan biasanya kan memakai refleksi buku lain dari perpustakaan, terus mengambil video, audio biar yang saya sampaikan itu bisa jelas sama murid-murid, dan saya itu juga tidak melanggar tentang aturan kurikulum yang ada. Jadi kemarin sih saya sampaikan kepada pengawas seperti itu, tapi sepertinya beliau ini merasa tersinggung Bu. Jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Kalau begitu saya tanya Pak ya,
selama ini apa yang dilakukan dalam proses pembelajar mengajar tersebut, Pak? Ya tadi yang sudah saya ceritakan Bu Mita, bahwa saya itu kan menggunakan dari berbagai sumber buku yang ada di perpustakaan. Jadi biasa mengajak anak-anak juga melihat video, terus biar mereka ini interaktif dan senang dengan pembelajaran. Tuh. Iya, Pak. Mengapa Pak Arief tidak menggunakan buku teks? Karena gini Bu, buku teks ini kan cuman hanya sebatas sebagai buku induk saja, sedangkan saya itu kan senangnya memakai referensi juga dengan yang lain agar pembelajaran ini sangat-sangat menyenangkan gitu Bu, aslinya gitu. Sebenarnya sudah bagus sih Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan Pak, karakter siswa itu kan berbeda-beda dan proses pembelajarannya beda. Ya, betul juga Bu. Jadi pusat pembelajarannya juga berbeda. Karena kenapa saya pikir ini arahnya ke sana, ada beberapa anak yang hasilnya memang kurang maksimal. Jadi pada waktu saya mengajar. Itulah Pak, sebaiknya Bapak pada waktu proses pembelajaran itu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu Bapak supaya menggunakan sumber belajar dengan menggunakan teks juga. Saya pikir sih ya ada benarnya juga sih Bu Mita, bahwa kita harus memakai buku teks. Oh iya, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang, jadi beberapa hari kemarin itu kan perasaan saya kurang nyaman Bu, karena ya tadi pengawas mengkritik saya pada waktu pembelajaran. Saya menjadi resah kalau di rumah, jadi berpikir tentang masalah ini sampai pekerjaan yang lain tuh saya terbelangkai, terbengkalai, karena ya tadi memikirkan tentang permasalahan tentang bapak pengawas yang sudah menegur saya yang tidak tidak berkenan saya tidak memakai buku itu. Lalu, apa yang membuat Pak Arief merasa tidak nyaman selama ini? Ya karena kan namanya juga pengawas itu kan pimpinan ya Bu. Kita sebagai guru itu kan pekerjaannya hanya memberikan materi pelajaran untuk siswa. Nah, takutnya itu nanti beliaunya malah berbicara kepada kepala sekolah. Jadi nanti saya malah bertambah masalah lagi gitu. Jika saya boleh berpendapat untuk menyimpulkan ya Pak ya, merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu suatu hal yang biasa, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan mungkin harapan dari pengawas tersebut untuk memperingatkan Bapak dalam menyampaikan argumen, sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya ke kepala sekolah. Iya Bu, jadi kira-kira saya dipanggil kepala sekolah apa tidak ya dengan permasalahan yang tadi itu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Arief bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Pak Arief harus siap menjelaskan bagaimana masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif juga, sehingga dapat menambah semangat Pak Arief dalam pembelajaran. Oh gitu Bu. Takutnya saya itu beliaunya akan marah pada saya, bapak kepala sekolah gitu.
Mudah-mudahan tidak ya Pak. Dari apa Ya. yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya sih pengen Bu ketemu sama beliaunya menjelaskan tentang permasalahan yang saya pikirkan tadi, jadi biar tidak terlalu larut dan menambah masalah lagi. Lalu adakah hal yang lain Pak yang akan Pak Arif lakukan? Ya untuk yang lain ya kita berkomitmen tentang kita harus memakai buku induk, jadi kita tetap memakai buku induk sesuai dengan alur pembelajaran, sesuai dengan kurikulum aturan yang kita lakukan Bu Mita. Iya, Pak Arif bisa menggunakan alur buku induk sesuai aturan kurikulum sekarang. Lalu bagaimana lagi ya Pak, biar proses pembelajaran selanjutnya itu biar lebih baik menurut Pak Arif? Ya, selanjutnya kita tetap harus memakai aturan kurikulum yang tadi Bu. Jadi kita memakai aturan kurikulum, tidak memindahkan buku induknya, terus kita juga tidak lepas dari dukungan-dukungan yang lain, maksudnya buku referensi yang ada atau video-video yang ada. Itu Bu Meta. Iya, langkah yang Bapak ambil itu sudah sangat tepat ya Pak, sangat tepat sekali. Yeah. Saya setuju dengan ide-ide Bapak tersebut. Itu gitu. Ya syukurlah lah Bu, saya sudah malah merasa lega, jadi yang sudah saya ambil langkah. Saya takutnya ini salah dalam mengambil langkah untuk untuk melakukan hal yang tadi, yaitu bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Tidak Pak, syukurlah Pak kalau Pak Arif sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Arif rencanakan tadi, komitmen apa ya Pak yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya komitmennya tetap kembali lagi bahwa itu Bu, saya harus kembali ke kurikulum yang sudah kita jalankan. Jadi kita harus mematuhi kurikulum yang ada atau aturan-aturan yang dimana dari pengawas harus menggunakan buku teks. Contoh Pak Arif sudah tepat, harus menggunakan buku teks seperti yang tadi Bapak jelaskan tadi. Lalu dukungan apa ya Pak yang dibutuhkan Pak Arif untuk melakukan komitmen tadi? Nah itu saya juga dalam pikiran saya Bu, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-temanku untuk pembelajaran saya ini biar mereka mengingatkan kalau saya juga melakukan kesalahan, tidak mau melakukan kesalahan lagi, atau diingatkan biar tidak melakukan kesalahan lagi. Iya Pak, kita harus sama-sama saling mengingatkan ya Pak. Itu termasuk ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa ada dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin Bu, terima kasih ya Bu Meta sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, karena permasalahan saya Bu Meta malah menjadi terganggu waktunya. Tidak Pak, tidak terganggu. Kita sesama teman itu harus saling memotivasi Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Iya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya yang sedikit diberikan. Ya semoga saya akan menjadi guru teladan yang baik untuk anak-anak kedepannya, agar siswa ini yang mempunyai prestasi yang baik. Saya juga jadi guru akan menjadi contoh juga yang menjadi contoh yang baik. Ya, amin amin ya Pak, amin. Terima kasih ya Bu Meta, sekali lagi
minta maaf sudah mengganggu waktunya. Saya tak kembali ke ruangan karena sudah ada bel masuk kelas, nanti malah terbengkalai tentang pembelajaran saya. Saya mohon diri ya Bu Meta, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Ya, terima kasih Bu. Monggo. Monggo Pak. Ya, baik. Sudah kira-kira sudah cukup ya tadi ya. Saya akan menyampaikan. Ya, sudah Pak Tigor. Ya, saya akan menyampaikan hasil observasi dari coach yaitu adalah Bu Meta dan sebagai coach yaitu adalah Pak Arif. Menurut saya tadi Pak Arif ada Pak Arif ya, tadi ada permasalahan dengan pengawas karena Pak Arif tadi tidak menggunakan buku teks sehingga ada beberapa, sebenarnya ini Pak Arif ini sangat kreatif sebenarnya ya, karena beliau ini menginginkan referensi yang lebih banyak seperti itu ya Pak Arif ya, kalau saya tangkap tadi. Tapi untuk pengawas itu inginnya sesuai dengan buku teks ya, jadi agar sesuai dengan kurikulum yang ada. Dan Bu Meta tadi sudah menjadi coach tadi, sudah itu Bu Meta saya tangkap itu sudah memenuhi alur tirta, jadi ada beberapa tujuannya itu sudah tercapai ya. Identifikasi masalahnya sudah, itu menurut saya sudah lengkap, dan rencana aksinya tadi sudah lengkap dan tanggung jawabnya itu sudah ada, jadi sudah ada semuanya. Menurut saya sudah mencukupi alur tirta ya. Terima kasih atas waktunya Pak Arif dan Bu Meta, dan saya mohon maaf Pak Arif dan Bu Meta seandainya ada perkataan saya tadi yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf, saya sebagai observer dari panjenengan, saya mohon maaf jika ada tutur kata atau lontar kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Meta dan Pak Arif atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada